Ya pemirsa, inilah masjid yang berusia lebih dari 400 tahun masih berdiri di Kota Pekalongan. Ya, Masjid Jami Aulia namanya. Masjid ini diperkirakan dibangun pada 1035 Hijriah dan menjadi masjid tertua di wilayah Eks-Karisidenan, Kota Pekalongan. Bangunan yang berada di wilayah Kelurahan Sapuro, Kebulen, Kota Pekalongan ini pun menyimpan sejarah perkembangan ajaran Islam wilayah pantai utara Jawa Tengah. Di masjid tersebut terdapat beberapa bagian tempat sholat. Di bagian dalam terdapat sebuah tempat imam, mimbar kayu, serta 4 tiang utama atau soko guru. Di tiap tiang terdapat nama pendiri masjid yakni Kiai Maksum, Kiai Sulaiman, Kiai Lukman, dan Nyai Kudung. Ketua Umum Yayasan Masjid Jami Aulia Sapuro, Kiai Haji Ahmad Dananir Dananjoyo, mengatakan masjid ini dulunya bernama Masjid Galur Rantai dan didirikan pada tahun 1035 Hijriah oleh 4 tokoh. Menurut cerita sejarah yang diterimanya, para pendiri itu semula hendak membangun masjid bukan di Sapuro, melainkan di Alas Roban, Kabupaten Batang. Keempatnya itu telah membuat pondasi masjid di Alas Roban itu dan juga sudah membuat mihrab dan sudah membuat sumur. Namun, berdasarkan petunjuk yang didapatkan oleh 4 tokoh tersebut, bahwa daerah Alas Roban tidak akan menjadi tempat perkampungan sehingga akhirnya didirikan di Sapuro. Di antara pemisah bagian dalam dan luar tempat sholat di Masjid Aulia terdapat pintu yang di atasnya bertuliskan huruf Arab. Adapun tulisan berbahasa Arab itu memperlihatkan tulisan angka 1035 Hijriah dan Nanir menuturkan jika tulisan 1035 Hijriah merupakan tahun pembuatan masjid. Dengan demikian, dia menyimpulkan jika usia masjid sudah lebih dari 400 tahun. Di bagian luar sebelah kiri, masjid terdapat Al-Quran berukuran tak biasa. Diperkirakan Al-Quran itu berukuran kira-kira 2 meter kali 2,30 meter. Oke Bapak, monggo bisa diceritakan Pak terkait sejarah mungkin dari masjid. Ya, Masjid Sapuro yang dulu namanya Masjid Galur Rantai didirikan pada tahun 1035 Hijriah oleh 4 tokoh, di mana 4 tokoh itu adalah utusan dari Bintoro. Terus sekarang namanya satu Mbak Kiai Maksum, yang kedua Mbak Kiai Sulaiman, yang ketiga Mbak Kiai Lukman, dan yang keempat Mbak Nyai Kudung, seorang perempuan. Masjid itu sebetulnya tidak didirikan di Sapuro, tapi di antara Alas Roban. Tapi menurut petunjuk dari keempat tokoh itu bahwa tempat tersebut tidak akan menjadi perkampungan, sehingga akhirnya diputuskan didirikan di Sapuro itu. Untuk berdirinya sendiri Pak dari tahun berapa tadi? Tahun 1035 Hijriah. 1035 Hijriah. Untuk masjid ini sendiri Pak, apakah memang sering digunakan untuk aktivitas tertentu atau hanya sekedar untuk aktivitas beribadah saja? Ya, namanya masjid ya ada beberapa aktivitas, terutama kan untuk sholat imam dan untuk pengajian dan untuk hal-hal yang bersifat keagamaan dan sosial. Di sana juga ada madrasah dan juga ada santunan anak yatim dan santunan janda. Itu rutin setiap bulan. Setiap bulan. Untuk bangunannya sendiri Pak, apakah dari dulu memang seperti itu? Apakah ada perubahan Pak? Ya, dulu itu memang seperti itu. Di daerah tengah itu masih utuh, yang taman cuma depan. Jadi, pintu 3 itu masih asli. Pintu 3 masih asli Bapak? Pintu 3 depan itu masih asli. Bahannya dari kayu apa itu Pak? Kelihatannya dari kayu jati. Untuk luas masjidnya Pak kira-kira berapa? Ya, kalau luasnya itu saya tidak menjumlah, tapi kalau lebar dan panjangnya 30 kali 29.
Kemudian Pak, untuk yang terdengar bahwa di situ terdapat Al-Quran berukuran besar, apakah benar Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak. Ada Quran besar dulu kan pada tahun 70 itu ada rehab besar. Nah, setelah rehab itu selesai, maka diadakan syukuran. Nah, pada acara syukuran itu Bapak instruktur polisi dulu namanya Bapak Muhammad Aswantari menghadiahi Quran besar itu yang ditulis oleh Bapak Haji Rahmat, seorang kaligrafi yang memang luar biasa. Itu orang keraton aslinya. Orang keraton Pak. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.